Najwa. Hadir. Elia. Hadir. Zahra. Hadir. Sifana. Hadir. Zidan. Nugi. Labib. Hadir. Darwis. Hadir. Tasya. Hadir. Kenzi. Hadir. Pipi. Hadir. Dina. Hadir. Naura. Hadir. Raya. Hadir. Rama. Oke. Alhamdulillah untuk semuanya pada sehat ya semua ya untuk hari ini ya. Nah, sebelum Ibu memasuki pada pembelajaran hari ini, untuk membuat lebih semangat kalian, kita akan melakukan ice breaking dengan tepuk semangat seperti yang sudah kita lakukan setiap hari. Oke? Semuanya ya. Tepuk semangat. Nah, agar hari-hari kita itu lebih ceria. Nah, anak-anak Ibu yang Ibu cinta sayangi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita akan belajar tentang apa itu seni anyaman, fungsi atau jenis anyaman, dan langkah-langkah membuat anyaman, ya. Dan apakah seni anyaman itu ada keuntungan nilai jualnya, ya? Coba di sini Ibu ingin tahu ada tidak yang tahu tentang definisi dari anyaman menurut versi kalian? Ayo. Baik, Mbak Tasya. Anyaman adalah benda dengan cara menyilang. Ada benda dengan cara menyilang. Benda dengan cara menyilang. Boleh. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Kak Nudi. Anyaman adalah serat bambu yang dirangkai. Serat bambu yang dirangkai atau dianyam. Boleh. Tepuk tangan ya buat teman-teman kalian. Anak-anak Ibu, dalam kegiatan sehari-hari tentunya kita akan ingin melakukan yang terbaik untuk diri kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah dalam kegiatan sehari-hari kalian itu ada atau pernah melihat produk anyaman di sekitar kalian? Pernah apa? Misalkan tas yang terbuat dari anyaman. Boleh. Apa? Apa? Ikan? Tikar? Boleh, bagus. Tikar. Yang pertama tas, yang kedua tikar. Terus hiasan dinding. Boleh. Apalagi? Kerajinan tangan seperti gantungan, ya kan? Ya, boleh. Apalagi? Ayo, apalagi? Sudah? Nah, coba sekarang Ibu mau tanya, menurut kalian tahu tidak langkah-langkah cara pembuatan anyaman? Atau bahan apa saja yang akan dipersiapkan untuk membuat anyaman? Ya kan? Boleh. Apalagi? Kertas. Boleh. Gunting, ya. Bahannya maksudnya Ibu apa? Bambu. Boleh. Bambu. Lidi. Bambu, lidi, kertas. Apalagi ya? Coba ingat lagi. Apalagi? Sudah? Sudah. Oke. Nah, sekarang lebih jelasnya Ibu akan menanyakan slide tentang definisi anyaman. Oke? Tangan dilipat, mulut dikunci, cekrek, cekrek. Sekarang Ibu akan buka slide
di sini tampilannya itu warna ungu dan kuning ya. Di sini judulnya adalah materi sekarang mengenal dan mengeksplorasi anyaman. Definisi anyaman. Perhatikan, anyaman adalah teknik membuat kerajinan. Teknik atau langkah-langkah untuk membuat kerajinan dengan menggunakan bahan-bahan seperti yang teman kalian sebutkan tadi. Salah satunya ada bambu, ada rotan, ada lidi tadi ya, sudah ya. Ada kertas yang dianyam menjadi bentuk kerajinan tertentu. Ada yang mau ditanyakan? Kerajinan, anyaman adalah teknik membuat kerajinan atau langkah untuk membuat kerajinan dengan menggunakan bahan-bahan bambu, rotan, kertas, serta lidi yang dianyam menjadi bentuk kerajinan tertentu. Sudah paham? Ibu lanjut. Oke. Slide kedua di sini berisi tentang jenis-jenis motif anyaman. Nah, coba perhatikan gambarnya di situ. Sudah diperhatikan? Di situ ada berapa gambar? Ada 4 gambar. Gambar yang pertama di sini motif anyaman tunggal. Motif anyaman tunggal. Nah, Bu, itu kok ada lungsi dan pakan? Apa fungsinya, Bu? Nah, lungsi itu fungsinya untuk membuat pola dan pakan itu fungsinya membuat kerangka. Kalau lungsi fungsinya membuat bentuk pola, membuat pembentuk pola, dan pakan itu berfungsi untuk apa tadi? Sebagai kerangka. Jadi perhatikan motif anyaman di pertama. Lungsinya 1, pakannya 1. Nah, itu namanya motif anyaman tunggal. Perhatikan ya. Selanjutnya di sini motif anyaman ganda. Berarti kalau motif anyaman ganda itu lebih dari 1. Jadi 2. Berarti di sini bagaimana? 1 lungsi, 2 pakan. Berarti yang kuning 1, yang merah 2. Oke, sudah mengerti ya? Itu motif anyaman yang kedua. Dan yang ketiga adalah motif anyaman ganda 3. Bagaimana kalau motif anyaman ganda 3 di sini? Lungsinya ada berapa? Lungsinya ada 1, pakannya ada 3 ya. Di sini motif anyaman ganda 3 adalah lungsi 1 dan pakan 3. Sudah mengerti? Sudah mengerti. Kita bisa lanjut di anyaman kombinasi ya. Di sini anyaman kombinasi itu sesuai selera kalian. Kalian mau misalkan, Bu, saya mau lungsinya 4, pakannya 2, Bu, biar beda daripada yang lain. Boleh, itu sesuai selera dari kalian masing-masing. Bu, saya ingin Bu, membuat yang lebih istimewa daripada teman-teman saya, Bu. Boleh, Bu? Boleh. Ya, itu anyaman kombinasi, terserah kalian mau dikombinasikan seperti apa. Itu ya. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya, Ibu bisa lanjut ya. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai beberapa contoh anyaman. Mempunyai contoh beberapa produk anyaman. Coba ada yang tahu tidak? Nomor 1 itu, gambar nomor 1 itu, gambar apa? Itu bakul atau keranjang. Dan itu bahannya terbuat dari rotan. Bagus. Apakah nomor 1 itu bisa bernilai jual? Bisa dijual ke Bali.
terbuat dari bambu. Apakah bisa bernilai jual? Bisa. Terus yang keempat di sini ada kerajinan dari kertas, ya. Dan juga di nomor 5 ada kerajinan kertas juga. Terus yang keenam itu kerajinan apa? Kerajinan anyaman. Apakah itu bisa bernilai jual? Bisa. Bisa. Bisa ya? Sudah paham? Sudah. Tentang definisi anyaman sudah paham? Sudah. Tentang jenis-jenis anyaman sudah paham? Sudah. Tadi jenis anyaman itu ada berapa? Ada. Ada 4. Ada jenis anyaman tuh. Yang kedua, Anyaman ganda. yang ketiga, Anyaman ganda 3. yang keempat, Anyaman kombinasi. anyaman kombinasi. Oke, sekarang tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, sekarang kalau sudah kalian memahami dari 3 slide yang Ibu paparkan tadi, sekarang kita akan melakukan tugas kelompok, ya. Tugas kelompok seperti yang sudah Ibu lakukan kemarin-kemarin, ya. Baik, lembar kerja peserta di sini kalian akan mengisi beberapa butir soal yang sudah Ibu sediakan, ya. Jangan lupa dalam bekerja kelompok itu harus bekerja sama itu lebih. Jangan hanya satu orang, ya. Jangan hanya satu orang yang menjawab semuanya, tetapi jangan lupa nama kelompok, nama anggota, dan kelas, ya. Nama kelompok, nama anggota, dan nama kelas. Jika ada butir soal yang belum dimengerti, mohon ditanyakan kepada Ibu Mila, ya. Jika belum ada yang mengerti dengan isi soal jangan lupa bertanya kepada Ibu Mila.
Ya, kenapa? Apa ini? Yuk. Jawabannya itu boleh lebih dari satu. Kalau misalkan ada pertanyaan, apa tadi sudah? Apa saja produk-produk kerajinan anyaman yang ada di sekitarmu? Ya, yang menurut kalian tahu. Kalau misalkan di rumahmu ada, ya seperti bakul, tas, boleh. Boleh disertakan. Oh iya, mama punya tas yang dari plastik, boleh. Seperti ini juga boleh ya. Ini adalah kerajinan yang terbuat dari plastik. Ini adalah tas mini, ya. Ya, sudah. Ibu minta untuk ketua kelompok mengumpulkan harapan bagi yang sudah, ya, bagi yang sudah ketua kelompok yang mewakili ketua kelompok. Baik, anak-anak ibu semuanya, kalian sudah menyelesaikan tahap bekerja kelompok bersama teman kalian. Sekarang ibu bisa lanjut ya? Bisa lanjut? Bagaimana untuk pemahaman definisi anyaman? Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti tentang jenis-jenis anyaman, sudah mengerti? Baik, bagaimana? Ibu akan melanjutkan ya. Ibu akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan bersenang-senang ya. Bersenang-senang, kita akan membuat sebuah karya seni anyaman sederhana. Nah, di sini kita akan mengeksplorasi anyaman. Apa saja Bu alat dan bahan yang digunakan? Baik. Nah, coba perhatikan di sini. Alat dan bahan yang akan kita siapkan. Yang pertama ada apa? Sketsa gambar. Krayon. Kertas origami. Pensil. Gunting. Lem kertas. Dan yang terakhir penggaris. Apakah kalian sudah menyediakan alat-alat yang sudah tertera di slide? Sudah. Oke, sekarang keluarkan alat dan bahan yang telah kalian persiapkan dari itu. Kita akan membuat kreasi dengan bahan yang sudah disediakan ya. Sudah.
kita selanjutnya akan membuka slide langkah-langkah untuk membuat anyaman. Ya. Perhatikan di sini. Nomor 1, buatlah garis pada pola anyaman. Nanti kalian akan membuat garis pada pola anyaman. Ya, seperti ini nanti. Kalian akan membuat garis di pola. Yang kedua, lipat kertas untuk menggunting garis. Perhatikan di situ. Yang kedua, gambar yang kedua yaitu apa? Melipat kertas untuk menggunting garis. Seperti ini. Nah, seperti ini dilipat dulu, samakan dua sisinya, lalu digunting. Ya, gunting di garisnya. Ya. Terus selanjutnya, nah, menggunting garis pada bagian pola. Nah, seperti yang ibu sudah paparkan tadi ya, digunting di bagian garis. Yang keempat, siapkan kertas origami. Nah, kertas origami. Ya, sudah siap semuanya kertas origaminya? Nah, selanjutnya, menggunting kertas origami. Jadi ini digunting, ya. Kertas origaminya nanti digunting. Yang keenam, menganyam pada celah pakan. Ini sebagai lusi dan ini sebagai pakan. Yang ini horizontal, yang ini vertikal, ya. Yang ke-7, rekatkan ujung origami dengan lem. Kalau misalkan nanti kalian sudah membuat karya seni seperti ini, jangan lupa di pinggirnya ini nanti dikasih lem, ya. Kasih lem. Ini semuanya kasih lem, biar tidak berantakan. Yang ke-8, siapkan krayon atau pensil warna. Sudah bawa semua ya dari rumah? Sudah. Selanjutnya, lukis dasar guci dengan krayon atau pensil. Ya, nanti kalian itu lukis dasar guci, misalkan ya, punyanya saya, apel bu, bentuknya apel. Jadi kalian lukisnya di sini. Ya. Oke, selanjutnya gunting bagian tepi gambar. Jadi ini nanti kalian sketsanya digunting. Gunting sampai membentuk guci. Sampai di sini paham? Paham. Ibu lanjut. Dan yang ke-11, kerajinan anyaman siap. Oke, bisa? Sudah bisa dimulai prakteknya? Oke, Ibu bagikan sketsa gambar ya. Hati-hati dalam menggunakan gunting ya. Hati-hati dalam menggunakan gunting.
Iya, boleh. Seperti ini, Kak. Bisa ya semuanya? Ya, bagus Kak Labib. Hati-hati. Buatlah kunci sebagus mungkin, sekreatif mungkin ya. Buatlah kerajinan dengan sebagus selanjutnya Gus, yang selanjutnya. Tuh. Hati-hati ya. Biar lebih berwarna, jangan disamakan dengan temannya ya. Buat kreasi sendiri. Bagus sudah punyanya Mbak Elia, bagus. Ya. Bisa. Hati-hati ya tangannya ya. Bisa kan? Bisa. Bagus. Ya, bagus. Alah tidak punya belaris. Hati-hati, hati-hati. Jika ada teman kalian yang tidak membawa salah satu alat dan bahan, jika kalian sudah selesai, dipinjamkan ya, kasihan ya. Dipinjamkan, kasihan. Buatlah sebagus dan sekreatif mungkin. Tuh, estetika hasilnya. Kalau anak muda sekarang itu hasilnya namanya estetik, lebih indah dan bagus. Ya. Hati-hati dalam menggunakan gunting. Ibu ingatkan, hati-hati dalam menggunakan gunting. Ya. Ya, bagus punyanya
sebagus dan semenarik mungkin. Buatlah karyamu sebagus dan sekreatif mungkin. Ya. Iya. Sip. Bagus. Nah, di sini Kak Mugi sudah mulai ya menanyam ya. Ya. Bagus. Kurang lebih nanti seperti ini ya. Ada. Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting mengerjakan. Bu, punyanya saya tidak bagus, Bu. Semuanya bagus. Yang tidak bagus itu yang tidak mengerjakan. Ya, boleh. Boleh. Kenapa, Kak? Oh, patah. Ya, ada apa-apa. Jadi buat jam, ini digunting dulu. Oh, boleh. Mana? Bagus ya, ya bagus sih. Bu, kalau misalkan ini dibalik, Bu, boleh ya, Bu? Pengennya saya itu pinggan putih, Bu. Boleh. Kalau misalkan mau dibalik, ini juga boleh ya. Dijadikan putih, boleh. Pinjam guntingnya, Bu Kila dulu ya. Iya, semuanya. Sip. Bagus ya. Bagus. Bagus sekali kan. Berarti kakak menggunakan model anyaman yang pertama ya. Model anyaman pertama. Oke, masukkan lagi. Oke, Kak Nugi menggunakan
Oke, bagus. Punyanya Mbak Dina hampir selesai juga. Bagus. Terus punyanya Mbak Delia. Kenapa punyanya Kak Darwis? Yeay, bagus. Samakan Kak sama yang di atas ini ya nanti ya. Samakan dengan yang di atas. Bagus, punyanya Mbak Najwa hampir selesai. Punyanya Mbak Najwa hampir selesai. Punyanya Mbak Elia juga. Karya siapakah hari ini yang terkreatif? Punya saya lebih banyak warna. Boleh. Tidak apa-apa ya. Enggak ada apa-apa sudah, nanti ini bisa difoto. Apakah ada yang sudah selesai kerajinannya? Hampir. Kalau ada yang sudah selesai, dikumpulkan ke depan. Ada yang masih belum begini. Baik, punyanya Mbak Elia tinggal satu lagi. Punyanya Mbak Zahra tinggal satu lagi. Nah, ya. Habis itu dikumpulkan. Baik, punyanya Mbak Elia sudah, tinggal dulunya nanti foto masing-masing.
sudah digunting, yang sudah dikumpulkan ke ibu ke depan. Sesuaikan dengan polanya. Dan kamu polanya berbentuk apel. Bagus, pintar. Hati-hati tangannya dalam menggunakan ini, nanti bisa terluka. Bagus. Yang sudah dikumpulkan ke Bumila di sini ya. Sudah Mbak Lia? Bagus, punyanya Mbak Dina sudah selesai. Ayo yang lain, waktu tinggal 1 menit. Waktu tinggal 1 menit. Boleh, nah, boleh, boleh. Yuk. Ada yang sudah? Ada sudah? Bagus. Nah, bagus. Ini berbentuk apel punya teman kalian. Ya, ini berbentuk. Sudah bagus punyanya Pak Saifullah. Putih itu ya Pak ya? Boleh. Dibuat gradasi ya Pak? Sudah kah? Sudah bagus. Ya, terus digunting Kak Lagi, punyanya Kak Lagi sudah bagus. Tinggal digunting punyanya Kak Lagi.
Sudah dikumpulkan. Kerajinan hari ini dikumpulkan. Ya, dikumpulkan untuk kerajinan hari ini. Baik, bagus. Ya, bagus. Ayo yang lain yang belum mengumpulkan, dipersilakan untuk mengumpulkan kerajinannya. Sudah ya, dikumpulkan. Kerajinannya dikumpulkan. Sudah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ayo, ayo, ayo. 1, waktunya sudah habis. Ya, sekarang kumpulkan kerajinannya di meja guru. Sip. Pintar. Apa masih ada yang lain? Sudah? Sudah. Oke. Sekarang di sini Ibu mau kalian mempresentasikan hasil karya kalian. Ya. Jadi Ibu pilih kerajinan yang terapi, terbagus, dan terkreatif. Ya, nanti Ibu ajak ini kerajinan siapa saja. Oke. Yang ini kerajinan punya siapa? Punya Mbak Dina. Nah, sekarang Ibu minta Mbak Dina ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil karya punya kamu ya. Ini bentuknya apa? Terus kenapa kamu memberi warna-warni yang cerah ya? Dan ya, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil karya hari ini Berbentuk apa Mbak Dina? Berbentuk guci. Punyanya Mbak Dina kebagian berbentuk guci. Kenapa Mbak Dina memakai warna-warni yang cerah? Karena biar lebih bagus. Oke, tepuk tangan buat Mbak Dina. Selanjutnya, Ibu pilih satu karya lagi. Punya siapa karya ini? Oh, punyanya Mbak Elia. Yo, ke depan Mbak Elia. Presentasikan. Ini bentuk apa? Kenapa memilih warna ini? Ya, assalamualaikum dulu nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membuat kerajinan. Berbentuk apa Mbak Elia? Berbentuk guci. Nah, kasih lihat ke teman-temannya. Kenapa Mbak Elia memilih warna-warni yang cerah? Supaya terlihat lebih bagus. Oke. Terima kasih Mbak Elia. Tepuk tangan buat Mbak Elia. Nah, karena hari ini kita sudah melakukan
dengan beberapa kegiatan dari mengenal apa itu anyaman. Kita sudah mengenal jenis-jenis motif anyaman dan kita sudah melakukan atau mengeksplorasi anyaman. Kita sudah membuat satu karya sederhana. Bagaimana hari ini, senang apa tidak? Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah mengetahui apa itu karya seni ya. Sudah tahu kan? Sudah paham kan? Dan sudah melakukan aktivitas membuat kerajinan juga ya. Dalam berkelompok juga tadi itu sudah sangat baik ya. LKPD yang pertama dalam bekerja kelompok itu sudah sangat baik dan bagus. Tepuk tangan dulu buat kami. Sebelum Ibu tutup dengan doa, kita mau menanyakan lagi. Ibu mau menanyakan lagi dan akan menunjuk satu orang lagi tentang menanyakan apa itu anyaman. Ibu ingin tahu. Kak Rugi masih ingat apa itu anyaman? Ya, membuat kerajinan dengan cara menganyam dengan bahan-bahan seperti bambu. Oke, ada yang bisa lagi? Natasha? Anyaman adalah menggunakan benda dengan cara menyilang. Oke, boleh. Ada yang lain? Jenis-jenis anyaman mungkin kalian ingat ada berapa? Ada 4, masih ingat. Coba yang pertama, Mbak Sivana. Anyaman tunggal, tangan Mbak Sivana. Yang kedua, jenis motif apa tadi? Yang kedua, anyaman ganda, tangan Mbak Natasha. Selanjutnya, yang nomor 3, anyaman apa tadi sudah ya? Ganda 3, bagus, tepuk tangan Mbak Amin. Dan yang terakhir, anyaman kombinasi, yaitu anyaman yang bisa kalian kreasikan sendiri. Oke, sebelum Ibu tutup dengan doa, kita melakukan ice breaking lagi di penutup dulu ya. Oke, sebelum kita pulang kita ice breaking dulu dengan tepuk semangat. Siap? Oke, semuanya ya, tepuk semangat. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang Ibu cintai karena sudah mengikuti pelajaran dengan baik ya pada hari ini. Sekarang Ibu minta bangku bersih. Yuk, sekarang bangku bersih karena kita sebentar lagi akan pulang, akan mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Oke? Yuk, bangku bersih. Bangku bersih. Bangku bersih. Oke. Sekarang tangan dilipat, mulut dikunci. Siapa di sini paling rapi? Siapa di sini yang paling fokus? Siapa di sini yang tidak bisa ketawa? Nanti Ibu pulangkan duluan. Yang tidak bisa ketawa nanti Ibu pulangkan ketawa. Pulangkan duluan. Mbak Dina, kenapa ketawa? Mbak Sivana juga ketawa. Kalau masih ada yang ketawa, Ibu tidak akan memulangkannya. Ayo.
ya. Yuk doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarab faqih lana fi dinina. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa darajia fatayyadi rotal alami. Ya uhayyal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa darajia fatayyadi rotal alami. Ya uhayyal judi wal karami. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih sudah membersamai Ibu hari ini dalam pembelajaran seni rupa, yaitu mengenal dan mengeksplorasikan aneka anyaman. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah pulang kalian jangan lupa hati-hati di jalan ya. Tidak boleh mampir kemana-mana. Setelah jam pulang sekolah, kalian harus segera pulang. Tidak boleh berkeluyuran kemana-mana. Supaya apa? Supaya orang tua kalian tidak kebingungan, tidak khawatir. Oke? Sudah. Sekarang Ibu mulai dari yang perempuan dulu. Yuk.